Geger sang gladiator cinta Vicky Prasetyo yang kini kabarnya gagal caleg, dituding telah melakukan tindak pidana penipuan dengan nilai kerugian 1,8 miliar rupiah lebih. Pihak kontraktor mengaku telah membuat laporan polisi atas Vicky Prasetyo ke Polres Karawang pada tanggal 2 Maret 2024. Vicky dijerat pasal tindak pidana penipuan 378 dengan ancaman hukuman penjara selama 4 tahun. Lantas seperti apa tanggapan Vicky Prasetyo dan kuasa hukumnya Sunan Kalijaga atas tudingan dan laporan polisi tersebut? Benarkah Vicky merasa nama baiknya tercemar hingga berencana mengambil langkah hukum dengan membuat laporan polisi balik atas pihak kontraktor? Seperti apa pula mantan istri Vicky yaitu Kalina Oktarani atas kasus yang menjerat Vicky tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Vicky Prasetyo kembali berurusan dengan hukum. Ia dilaporkan ke Polres Karawang oleh pihak kontraktor yang mengaku mengerjakan proyek pembangunan arena olahraga dan konser milik Vicky di kawasan Karawang. Pihak kontraktor menuding Vicky telah melakukan tindak pidana penipuan dengan total kerugian di pihak mereka senilai 1,8 miliar rupiah lebih. Atas laporan tersebut, Vicky terancam hukuman penjara selama 4 tahun. Menanggapi tudingan dan laporan polisi atas dirinya, Vicky yang kini ramai diperguncingkan gagal caleg pun angkat bicara. Didampingi kuasa hukumnya Sunan Kalijaga, Vicky memberikan klarifikasi. Menurut Vicky, terlalu dini dirinya dituding melakukan tindak pidana penipuan, apalagi dengan angka 1,8 miliar lebih yang juga dinilainya mengada-ngada. Vicky berdalih bahwa tidak ada perjanjian atau apapun yang mewajibkannya untuk membayar kepada pihak kontraktor setiap termin atau progres proyek. Hari Sabtu tanggal 2 Maret kami sudah membuka laporan polisi di Polres Karawang dan sudah diterima oleh Polres Karawang dengan dugaan tindak pidana penipuan. Total kerugian daripada klien kami ini 1.841.800.000 rupiah. Pasal 378 KUHP pidana. Ancaman hukuman 4 tahun penjara. Kalau menurut saya terlalu awal aja untuk menentukan seseorang dengan dihakimi seperti itu gitu loh. Sementara kita sendiri adalah kerjasama, saya sebagai orang yang PT yang memiliki lahan tersebut, kemudian ada orang yang menawarkan diri untuk mengerjakan beberapa proyek di situ, salah satunya lapangan mini soccer internasional itu. Terus kita punya kesepakatan yang kalau memang sudah selesai baru ada pembayaran gitu loh. Terus tiba-tiba saya nggak tahu angka 1,8 itu dari mana, hasilnya apa, itu yang saya nggak tahu. Terus keduanya tidak ada di dalam klausul perjanjian atau apapun yang saya harus membayar setiap progres perkembangan gitu. Misalkan termin itu, makanya tiba-tiba langsung dibilang penipuan kontraktor. Di pihak kontraktor mengaku sudah melakukan proses pengerjaan proyek sesuai kesepakatan awal. Invoice yang dikirim ke pihak Vicky pun menurut pihak kontraktor tidak masalah.
Tetapi ketika Vicky diminta agar dana dicairkan, menurut pihak kontraktor, Vicky berjanji akan mencairkannya. Tapi ditunggu pada waktu yang dijanjikan, uang yang ditunggu tersebut tak kunjung mampir ke rekening pihak kontraktor. Sementara pihak kontraktor masih harus membayar pekerja bahan proyek yang diambil dari toko-toko rekanan mereka. Dan pihak kontraktor mengaku terus diburu oleh rekanan mereka untuk segera membayar. Sementara itu, Vicky Prasetyo merasa tidak punya kewajiban untuk membayar atas kasbon yang disodorkan pihak kontraktor. Menurutnya itu tergantung kebijakannya mau memberi atau tidak uangnya. Itu tergantung ia sebagai tuan proyek. Selamat pagi Pak, kata dia, maaf ganggu, bisa minta tolonglah Pak, apa? Minta tolong untuk apa? Coba teman-teman baca deh. Baca. Nggak, coba ayo teman-teman baca. Maaf teman-teman media, minta tolong untuk apa? Minta tolong untuk apa? Ini kan Pak Vicky. Ya, Mas semuanya. Ya. Ini tanggal 5 Desember, saya udah WA. Ini bahasa saya. Assalamualaikum Pak. Maaf mengganggu terkait invoice kita hari ini gimana bos? Mohon petunjuk ya, makasih. Dia balas waalaikumsalam. Koordinasi Pak, koordinasi sama Bella ya. Kan dibalas sama beliau. Berarti sah dong invoice yang kami lampirkan itu. Sudah masuk. Ini sudah masuk ke beliau. Berarti tidak ada masalah. Harusnya kalau enggak, waktu itu invoice yang mana Pak? Gitu dong. Tidak menjawab, nanti koordinasi sama Nabela. Nabela saya WA, dia bilang saya belum ada bicara dengan kakak. Nanti kalau sudah ada, nanti saya sampaikan ke Pak Amri. Itu kok ada chatnya? Ada semua. Ada chat semua. Dari SPK ini, tadi kan saya udah lihat juga bahwa pada poin 3 dia bahas yang isinya apabila setelah terlaksananya pembangunan lapangan mini soccer internasional terdapat masalah seperti pembangunan yang tergenang air, drainase yang tidak berjalan, maka pihak satu meminta pertanggungjawaban dari pihak dua. Di dalam bahasa ini kan bias apabila setelah terlaksananya. Terlaksananya ini kan sudah dilaksanakan. Kan di dalam sini juga tidak disampaikan selesai atau tidaknya dari pembayaran itu. Kemudian untuk pertanggungjawaban apabila ada drainase atau banjir, ya, bagaimana klien kami bertanggung jawab saat ini, sedangkan uangnya pun, tagihannya pun, invoice-nya pun belum dibayarkan. Baca apa? Kasbon ya, kasbon. Iya, kan namanya dia ngerjain kita, walaupun bagaimana ya udahlah dia udah ngerjain. Ya namanya kasbon, ya udah saya pernah kasih berapa puluh juta. Ya momen saya dong untuk menjawab. Ya mohon, itu kan kebijakan bukan kewajiban. Kebijakan saya mau memberi atau tidak. Menuding adanya penggiringan opini dari pihak kontraktor dengan menudingnya telah melakukan penipuan, apalagi disertakan nominal fantastis 1,8 miliar rupiah lebih. Melaporkannya ke polisi, dinilai kuasa hukum Vicky telah merugikan nama baik kliennya dan juga nama baik keluarga besarnya. Maka pihak Vicky pun berencana untuk menempuh langkah hukum atas pihak kontraktor dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik. Namun pihak kontraktor yang telah mempolisikan Vicky masih berharap agar pihak Vicky mau menyelesaikan kasus ini secara baik-baik, entah yang dimaksud adalah secara kekeluargaan. Jadi jelas ya, jadi artinya dengan pemberitaan yang mereka bangun, opininya jelas-jelas sangat merugikan klien kami, ya. Maka ke depan apakah kami akan mengambil langkah hukum atau bagaimana, tentunya saya sih nyatakan harus. Tapi nanti akan dibicarakan manajemen Gladiator tentunya apakah laporan ya kita akan melaporkan dugaan adanya pencemaran nama baik dikarenakan apa yang disampaikan, apa yang narasi dibangun, dibentuk oleh pihak mereka itu tidak bersesuaian dengan fakta-fakta yang ada. Saya berharap sama Pak Vicky ini bisa diselesaikan dengan cara baik-baik.
Geger sang gladiator cinta Vicky Prasetyo membantah tudingan telah melakukan penipuan senilai 1,8 miliar rupiah lebih. Lantas, seperti apa tanggapan sang mantan istri Kalina Oktarani atas kasus yang menjerat Vicky Prasetyo tersebut? Hai guys, aku Denisha Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Di tengah geger, Vicky Prasetyo dituding telah melakukan penipuan senilai 1,8 miliar rupiah. Sang mantan istri Kalina Oktarani pun turut menanggapi atas masalah dan kasus yang sedang menimpa Vicky Prasetyo tersebut. Ia mengaku menyayangkan atas kasus tersebut bila benar adanya. Namun Kalina mengaku tidak kaget lagi kalau ada masalah seperti itu dengan Vicky, karena ia terlalu sering mendengarnya, apalagi saat dirinya masih berstatus sebagai istri Vicky. Namun Kalina tetap berharap agar kasus tersebut bila benar adanya bisa diselesaikan dengan damai. Kalaupun melalui proses hukum, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kemarin lusa, aku dikasih tahu pas aku baca cuma senyum aja sih. Aku sih udah pernah dengar masalah ini, yang akan ada penggugat itu sudah lebih dari 6 bulan yang lalu kalau nggak salah deh. Kalau nggak salah ya, seingat aku itu akan terjadi seperti ini gitu. Tapi aku cuma bilang oh ya udah, ya balik lagi kan udah bukannya ranah aku lagi. Sangat menyayangkan aja sih, sangat menyayangkan. Kenapa sih harus, katanya kan beliau tahu agama, katanya beliau tuh belajar tentang agama, keluaran pesantren. Kan tahu dong harusnya kalau misalkan memakan yang bukan haknya kita harusnya tahu hukumnya apa kalau dalam agama kita gitu, agama Islam gitu ya. Nah, dan saya tahu beliau tuh sadar gitu loh, itu aja. Jadi kalaupun memang merasa tidak bersalah, kalau cuma satu kali melakukan, oke, kita masih bisa memaklumi. Tapi kalau sudah berkali-kali, nah kita harus bertanya siapa sih di sini sebenarnya yang bersalah. Aku nggak kaget sih, maksudnya aku nggak kaget ada berita seperti ini lagi karena aku udah terlalu sering mendengar, apalagi waktu pas saat kita masih sama-sama juga ada lah masalah-masalah. Cuma balik lagi, aku di sini bukan ranah aku untuk mengomentari bahwa dia bagaimana, dia ini, dia itu gitu. Karena pas saat pelaksanaannya kan aku sudah nggak sama dia ya. Jadi ya buat aku kalau misalkan aku terlalu banyak memberikan statement nanti salah tuh. Jadinya ya sangat disayangkan aja ada masalah yang kurang lebih sama dan hampir serupa dengan masalah-masalah sebelumnya sampai terjadi lagi. Dulu sih aku sempat dengar berita, sempat dengar dia tuh mau bikin ya, nah sayang, dia mau bikin arena ini gitu ya. Cuma ya yang pas saat pelaksanaannya kayak tadi saya bilang, saya sudah nggak sama dia. Beliau adalah orang yang baik dalam arti ada sisi baiknya lah menurut aku gitu ya. Nggak semua orang punya sisi jahat kan ya, tapi sangat disayangkan aja kalau misalkan terjadi lagi kayak tadi aku bilang, masalahnya nggak jauh beda gitu. Ujung-ujungnya uang, dan juga sampai ada korban lagi yang menurut aku masih bisa percaya gitu kan. Cuma ya aku sih berharap apapun nanti gitu, apapun masalahnya, apapun yang sekarang sedang terjadi, semoga kasusnya dapat diselesaikan secara damai, dan juga kalau misalkan menempuh pengadilan ya berjalan dengan baik lah. Vicky Prasetyo yang ditemui awak media kemarin mengungkapkan bahwa dirinya tidak melakukan penipuan seperti yang dituduhkan oleh pihak kontraktor kepada dirinya. Ia sendiri bahkan mengaku bingung dengan tuduhan tersebut, termasuk nominal 1,8 miliar yang menurutnya salah alamat. Mantan suami Kalina Oktarani ini juga tidak terima dirinya dituding sebagai penipu.
Kuasa hukum Vicky, Sunan Kalijaga, mengungkap bahwa ada simpang siur tuduhan terhadap kliennya yang tidak mendasar. Sebenarnya sih ya ini jadi harusnya konsumsi kita dalam bekerja sama, dalam berbisnis ya, tapi mau nggak mau akhirnya semua sudah tersampaikan gitu. Kalau secara yang saya bingung adalah bagaimana satu ada nilai itu gitu loh, sedangkan saya bukan orang yang dititipkan uang. Banyak simpang siur, tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar. Kenapa saya katakan tidak mendasar? Karena seharusnya kalau kita bicara hukum, ya, apalagi orang yang menyatakan itu adalah seorang advokat, harusnya kita bicara berdasarkan alat bukti, berdasarkan perjanjian, berdasarkan kesepakatan, bukan hanya mendengar dari satu sisi, ya, sehingga langsung tanpa mengkonfirmasi ke pihak kami atau ke pihak PT Gladiator, dalam hal ini Mas Vicky dan rekan-rekan, langsung membangun opini publik atau menggiring pencitraan negatif terhadap klien kami, yang seolah-olah klien kami itu adalah seorang penipu. Ya, perlu digarisbawahi bahwa itu tidak termasuk salah satu tugas daripada advokat, yang dimana membangun opini publik, ya, menggiring opini seolah-olah, sekali lagi saya katakan, Vicky adalah seorang penipu. Geger Kalina Oktarani turut memberikan komentar atas kasus yang sedang dituduhkan kepada Vicky Prasetyo terkait pembangunan arena gladiator. Di sisi lain, terungkap pula sebelumnya bahwa Vicky diam-diam mengagumi sosok Marsyanda sejak lama. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Vicky Prasetyo yang menamai dirinya sang gladiator cinta, pandai menaklukkan hati beberapa wanita di kalangan selebriti. Teranyar, Vicky juga mengaku sempat mengagumi sosok Marsyanda, mantan istri Ben Kasyafani. Menurut penuturan Vicky, rupanya ia sudah mengidolakan aktris yang akrab disapa Caca itu sejak Caca masih belia, atau ketika Caca sukses berperan sebagai Lala dalam sinetron Bidadari. Dan dalam video terbaru yang sempat viral, terlihat bagaimana perhatiannya Vicky terhadap Caca guna memikat hati dan cintanya. Cak, kamu tahu nggak? Aku senang banget hari ini karena aku bisa duduk di meja ini dan aku bisa nyaksiin kamu makan. Lagi ngunyah gini? Iya, nggak apa-apa. Oh, itu bikin kamu seneng ya? Bener, seneng. Kamu makan apa sih? Ini sayur, ada wortel, ada buncis, aku makan nasi goreng tapi pakai oat, bukan pakai nasi karena aku lagi pengen lebih sehat lagi. Jadi ini nasi goreng, tapi bukan pakai nasi. Oat, kamu tau oat kan? Ya keluar. Itu out. Oh gitu ya? Itu baik. Oh, yaudah, ya pokoknya gitu. Gak apa-apa, Oke. gak apa-apa. Aku nggak nanya apapun menunya, tapi yang pasti kamu bisa nggak menghitung jumlah nasi yang ada di makanan? Nggak bisa, ini kan banyak banget. Ini kan banyak banget, masa dihitung satu-satu, nggak bisa lah. Tapi kamu nggak bisa hitung kan? Hmm. Ya itulah sama. Rasa kekaguman aku makanan itu nggak bisa dihitung dengan jumlah. Ya aku kan dari awal juga memang mengagumi sosoknya Caca ya gitu, mengagumi sosok Caca dari semenjak dia dulu punya sinetron Bidadari ya, membintangi Lala gitu. Aku bilang sama dia, kamu tau nggak, aku dulu tuh sampai jalan kaki buat nontonin kamu karena aku nggak punya TV kan dulu gitu. Jadi aku sampai jalan kaki buat nontonin kamu gitu loh. Terus kayak ya apresiasi aja mungkin, kayak aku ngagumin sosok dia gitu. Jadi dia mah objektif, dia orang yang wise gitu. Terus ya kan dia juga lagi sakit ya, ikut. Tapi kan selama dia rumah tangga ya udah kita say hi ketemu aja kan. Cuma aku sampein begitu dia waktu itu di beberapa program aku juga dia jadi bintang tamu. Terus aku ngomongin, kamu tau nggak kalau aku tuh
dulu tuh sampai nyisiin waktu aku jalan kaki buat nontonin kamu gitu. Masa sih? Iya gitu-gitu. Makin dalam aku mengenal dia, makin banyak yang aku suka, makin banyak yang aku kagumin dari sosok dia gitu. Salah satu juga aku nyiptain lagu lah buat dia gitu. Terus aku bikinin kayak lagu, dia tahu aku bikin lagu nih buat kamu di studio gitu. Jadi nanti saat kamu, ya aku berharap sih semoga dia datang terus aku bisa nyanyiin lagunya itu buat dia. Tentang kekaguman seseorang gitu. Tapi dulunya seorang ini yang playboy, seorang yang mudah untuk cinta sama orang gitu. Terus tapi saat ini dia komit nggak sih? Pokoknya aku ya sama-sama aku coba ngebuka ruang aja gitu kan. Dari dulu kan ya kita cepet diiniin apain gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh aku pengen aja sih ada buat dia gitu. Dia lagi sedih, dia lagi ini kan dia juga sempet mau mengundurkan lah dari dunia entertain ini gitu. Aku mau pergi ke suatu tempat kayak gunung kayak apa, aku udah nggak mau lagi di entertain gitu. Ya aku ada lah di saat-saat biar aku ngerencanain tahun baru bareng, insya Allah. Dia seneng aku diajak nonton apalah pokoknya kita tahun baru bareng insya Allah ke Bali gitu. Sekarang lagi nggak ada sih yang deket sama aku. Orang yang suka selalu mau belajar, jangan merasa gue ini udah cukup tahu jadi gue nggak mau belajar lagi, atau enggak at least dia menerima aku yang suka belajar hal yang baru, yang kayak bisa membuat aku jadi pribadi yang berkembang terus gitu loh, grow terus gitu. Jadi kadang-kadang orang bingung ya kalau ngeliat tahun lalu lo gini, tahun sekarang kalau jadi gini gitu kan. Nah itu perlu orang yang open minded sih, terutama kriteriaku orang yang open minded. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.